Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja. Video kali ini saya akan melakukan pembahasan analisa candlestick. Bagi kalian yang ingin mendapatkan analisa candlestick secara lebih lengkap, kalian bisa kunjungi website saya yang beralamat di planktontrader.com atau kalian ketik saja di Google Plankton Trader. Nah, di sini kalian cari menu candlestick, di sini analisisnya. Sini kalian bisa dapatkan gambar, kemudian video ada. Kemudian yang terpenting adalah feedback analisisnya. Jadi apa yang harus kalian cari pada ranging dalam global uptrend dan apa yang perlu kalian waspadai itu sangat penting untuk diketahui teman-teman ya. Dan di bawah sini untuk link untuk buat akun kalau kalian belum punya akun. Oke, di website juga kalian bisa download ebook gratis teman-teman. Dan ini ada ebook berbayar dan ada ebook gratis. Ebook berbayar itu harganya 300.000. Bisa kalian cek di sini cara bayar bagaimana itu ya. Kemudian ebook yang gratis ini kalian nggak perlu bayar karena gratis ya teman-teman. Dan di sini saya baru buat 2 ebook gratis, yaitu ebook dengan teknik signifikan candle atau saya sebut sebagai SGI, dimana kita bisa mentarget candle-candle besar dalam ranging market ya. Nah, kemudian saya juga buat teknik tentang retracement. Jadi di sini kalian bisa mengetahui lebih dalam bagaimana kita membaca retracement candle setelah terjadinya breakout ya. Ataupun membaca retracement gitu aja, karena retracement terjadi juga dalam candle yang bukan breakout ya. Dan habis download jangan lupa komentar ya. Di sini komentarnya di bagian bawah teman-teman. Sini ada form komentar yang bisa kalian isi untuk mendukung website saya ini ya. Dan itu aja teman-teman. Di sini ada live trading juga, bisa kalian cari nanti. Yang paling banyak itu di Binomo juga ya. Karena kalau di HP aplikasi Binomo yang paling bagus rasanya ya. Kalau IQ option ini kadang-kadang dia agak lambat menurut saya ya pribadi. Tapi kalau kalian, saya nggak tahu, kalian coba sendiri. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan tentang candlestick nomor 54. Mari kita mulai. Di sini ada kurang lebih 20 candle. Nah, analisa ini bisa digunakan di forex, di kripto atau di market saham ya. Jadi kalian hanya perlu mencari candle yang time frame-nya besar. Kalau di forex ya, di saham ataupun di kripto, kalian cari time frame yang 1 bulan atau 1 minggu untuk satu candle ini ya. Kalau di sini 1 menit, ini sama saja candlenya dengan 1 bulan 1 minggu ya. Karena candle 1 bulan kalau kalian lihat juga tampilannya kayak gini ya. Candle 1 minggu kalau kalian cari tampilannya kayak gini gitu ya. Jadi 1 menit juga tampilannya kayak gini. Itu jadi semua bisa digunakan di teknik ini, bisa digunakan di semua time frame, semua broker ya. Kalian hanya perlu mendapatkan skillnya saja. Oke, di sini candle bearish itu nomornya di bawah seperti biasa, dan candle bullish itu nomornya di bagian atas ya. Ini bearish di bawah. Oke, lanjut nomor 1. Nomor 1 itu candlenya setengah kelihatan ya, karena saya screenshot. Nah, di sini candlenya bagaimana ini? Ini adalah candle yang cenderung kurang meyakinkan ya. Mau dibilang breakout, dia ada ekor atas, ekor bawah, dan candlenya juga lumayan kecil ya. Atau biasa aja gitu ya. Nah, maka kita sebut ini candle yang biasa aja atau candle yang tidak terlalu kuat ya. Kemudian candle lemah gitu ya, bisa kategori lemah juga. Untuk itu di nomor 2 ini kita nggak usah open posisi ya, karena kita masih pantau harga di sini. Dan nomor 2 ternyata memunculkan candle doji bullish dengan ekor panjang ya. Nah, ini bisa jadi ciri-ciri adalah terjadinya reversal, tapi itu asumsi ya, karena di sini belum terjadi seperti itu. Dan ini kita lihat sesuaikan dengan kondisi market. Oke, tadi kondisi market belum kita baca di awal ya. Kondisi market ini adalah
downtrend teman-teman. Jadi ini termasuk strong downtrend. Kalian bisa lihat di sini ada hanya 20 IMA. 50 IMA-nya ada di jauh di atas, artinya sebelum ini terjadi, ini di sini ada tekanan downtrend ya, ada bearish candle di sini. Itu cara membaca dengan menggunakan indikator. Kemudian kita masih ragu di sini. Karena kenapa kita nggak open posisi buy bang di sini? Karena di sini kan kita lihat ini buying pressure. Dari mana kita tahu ini buying pressure? Padahal ini tekanan downtrend ya. Jadi di sini tidak layak untuk melawan trend up ya. Kita tunggu saja dulu. Nah ternyata muncul candle bearish ya, bearish dengan wick atas wick bawah. Nah ini bearish lemah. Oke, ini bearish lemah ya dalam satu candle. Tapi bagaimana dengan dua candle teman-teman ya? Ini kalau digabung, ini hasilnya adalah shooting star ya. Jadi dia akan membentuk candle seperti ini ya. Openingnya di sini, closingnya di sini. Kemudian dia membentuk ekor. Nah, baru kalian lihat di 2 menit ada shooting star teman-teman ya. Jadi itulah yang membuat candle ini terjadi breakout ya. Karena memang di sini ini adalah selling pressure bukan buying pressure. Itu ya. Selling pressure dikonfirmasi oleh candle ini. Kalau ini buying pressure, di sini pasti candlenya bullish. Dan juga disesuaikan dengan trennya. Trennya down, selling pressure. Kalau kita, kalau yang nggak terbiasa baca candle ya, ini nggak akan terlihat teman-teman. Ya, ini nggak akan terlihat shooting starnya dua candle ini. Oleh karena itu di sini saya kasih option warna putih ya, karena ini hanya untuk yang udah biasa baca candle ya. Yang belum biasa nggak usah disarankan di sini open posisi sell. Ini bagi yang bisa melihat lebih jauh dari candle ya. Maksudnya kita bisa melihat satu candle, dua candle itu apa bentuknya gitu ya. Jadi kita bisa melihat perbandingan di sini. Tidak hanya kita harus melihat satu candle, tapi kita bisa gabungkan dua ini langsung ya dalam pikiran kita. Oh ternyata 2 menit kayak gini, dia berpotensi sell di sini karena strong downtrend. Jadi kayak gitu ya, tanpa harus merubah time frame. Karena kalau kita merubah time frame, kita akan terkena lag ya. Kemudian pergantian time frame itu akan membuat kita bingung sendiri. Oke, itu dia nomor 4. Ini bisa di sell dengan syarat kita harus bisa baca candle ya. Nah, di sini sebenarnya ini ada konsolidasi area, teman-teman. Jadi dia ini membentuk konsolidasi di sini yang ujung-ujungnya melahirkan candle shooting star di sini. Sehingga breakout bisa terjadi. Kemudian setelah nomor 4 gimana? Nah, perhatikan juga trennya teman-teman ya. Ini pergerakan harga ini ada di mana? Ada di tengah tren atau di ujung tren ya. Nah, di sini kenapa saya nggak sarankan open posisi sell, walaupun bisa sell di area 50% ya. Tapi kadang-kadang rawan juga teman-teman, karena ini kemungkinan kalau udah shooting star di sini ya. Sini kan udah shooting star nih. Dua candle ini udah turun kan dari atas ini jauh, kemudian dia break lagi jauh ke bawah. Maka di sini kemungkinan akan ada retracement. Nah, itulah yang terjadi di sini di nomor 5. Ternyata dia retracement dalam bullish doji ya. Atau ini kalau high wave bukan sih. Ini adalah bullish doji, sebut aja gitu ya, dengan ekor panjang ke bawah yang menjadi indikasi selling pressure masih ya, karena ini breakout, ini tren besarnya down, ini ekor bawahnya panjang membentuk lower high lower low, lower high lower low. Kemudian di sini bisa kita open posisi sell. Itu ya. Kenapa? Alasannya di nomor 6 kita open posisi sell. Karena di sini breakout, di sini retracement, lower high lower low. Ya, sebelumnya ini shooting star. Jadi di sini pastilah dia bisa melanjutkan ke bawah untuk satu candle. Atau untuk sampai sini. Target kita kan sampai di sini ya kan. Tapi ternyata kenapa dia berhenti di setengah ini? Nah, ini sudah sering saya jelaskan di analisa sebelumnya dan di
khususnya di teknik SCI ya, tapi di sini bukan teknik SCI karena teknik SCI digunakan di ranging market. Di sini prinsipnya sama. Ekor atas ini adalah resisten teman-teman. Karena ini ekornya panjang ya, setengahnya ini adalah support ya. Setengahnya ujung ini adalah support lagi di sini. Ini extreme support namanya ya. Dan price di sana cenderung akan reversal. Kalau dia turun berarti dia akan ada candle besar yang breakout di sini. Gitu ya. Konsepnya kayak gitu. Nah, ternyata nomor 6 itu di setengah harga. Kenapa? Berarti dia terjadi proses loss momentum ya. Dan ini juga menjadi ciri-ciri bahwa dia itu ranging di sini ya. Dia naik, turun, naik lagi kencang ya. Dia udah mulai ada perlawanan antara buyer dan seller. Dia udah mulai seimbang di sini. Itulah kenapa di sini hanya terjadi satu candle, karena dia udah nggak kuat turun. Ya udah panjang dari atas ini ya. Dan ini biasanya ada di akhir dari sebuah tren atau menjadi ciri-ciri akhir sebuah tren. Oke, kita baca dulu di sini. Loss momentum dalam signifikan candle ya. Jadi retracementnya ini signifikan candle juga. Dan ini adalah candle yang harusnya break ke bawah kalau dia memang kuat. Tapi ternyata dia udah nggak kuat sampai di setengah ekor. Itu artinya loss momentum. Dan kalau bagi yang bisa baca ini, di sini dia bisa melakukan open posisi buy. Bagi yang awam pun bisa karena mengenali candle ini ya. Candle seperti ini di akhir tren ujung-ujungnya adalah support resisten. Jadi ketika dia menyentuh support kita bisa open posisi buy. Tentunya dia harus bergerak ke bawah dulu. Baru dia ke atas di akhir 30 detik. 30 detik ke bawah atau 10 detik ke bawah bisa jadi tergantung ya. Pokoknya dia menyentuh ke bawah dulu lah gerakannya, kemudian baru dia ke atas. Oleh karena itu kita bisa profit di area sini. Nah, setelah nomor 7 candlenya terbentuk, itu adalah candle bullish. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada special pattern ya. Pattern ini adalah pola kita sebut piercing ya, dimana dia terjadi gap down, kemudian dia naik sampai di 50% body atau melebihi 50% body ya. Di sini dia sampai di 50% body, tapi ada yang ditembus, ada ini ya. Support ini yang tadi kita sebutkan, kepala datar di sini. Ingat ya, kepala datar ketika udah ada ciri loss momentum adalah ciri-ciri dari support dan resisten gitu ya. Oke, pola piercing, maka di sini kita bisa open posisi buy. Nah, kalian bisa lihat di sini, ekornya tepat banget ya. Nih kan? Tuh, 50% support, kepala datar support, breakout ya. Tuh. Tepat banget di sini untuk open posisi buy. Oke, itu dia. Sekarang nomor 8 terbentuk candle seperti itu ya, agak besar bullish. Nah, saya sarankan dalam situasi seperti ini jangan open posisi buy langsung di sini ya. Kenapa? Karena satu, di sini ada memang sih di sini ada support ya. Karena di sini kan round number nih kalau nggak salah. Nah, di sini ada round number. Tapi candlenya ini terlalu besar teman-teman. Dan yang utama adalah trennya 20 IMA belum ditembus. Kalau 20 IMA belum ditembus itu hati-hati ya. Karena di bawah 20 IMA kita hanya mengandalkan deviasi 1 dan deviasi 2. Gitu ya. Serta support resisten yang memang dibentuk dari signifikan candle seperti ini. Gitu. Jadi hati-hati untuk menggunakan higher high higher low ketika tren baru selesai ya. Baru di sini kan baru selesai. Dia nggak mungkin langsung up seperti itu. Walaupun memang ada jika tekanan memang strong ya. Tetapi peluang terbesarnya adalah kita tunggu dulu ya. Karena ini kalau candlenya kayak gini besar ya, dia melakukan break terhadap deviasi 1 ini. Kemudian dia melakukan break lagi terhadap di sini round number ya. Kemudian dia akhirnya berhenti di sini. Di agak di atas dari round number. Kita kan berpikir, wah di sini round number bisa kita gunakan open posisi untuk buy. Jangan ya, karena di atas ini ada
20 EMA. Jadi EMA yang paling kecil pun masih menekan kita, jangan kita open posisi buy di sini. Itulah kenapa higher high higher low ini gagal ya. Karena konteksnya nggak sesuai. Dia ini belum ada dukungan strong trend, karena di sini bisa terjadi setelah downtrend ranging market ya. Ini udah saya tuliskan. Konteksnya salah, higher high higher low. Dan kemudian nomor 9 terbentuk ya. Di sini ada yang namanya fake breakout ya. Fake breakout dari apa? Dari sebuah round number di sini ya, sini. Karena ini signifikan candlenya. Di sini terjadi fake breakout di round number juga di sini ya, area. Karena support resisten itu adalah area ya. Jadi dia bukan garis lurus. Kita membuat garis lurus hanya untuk sebagai mempermudah saja ya, karena dia kan area. Oke, di sini ada fake breakout, tetapi perhatikan closingnya di mana? Closingnya masih di atas dari opening ya. Jadi dalam dua candle di sini masih membuat bullish ya, bullish dengan ekor panjang. Dalam dua candle harus kalian baca. Nah, di sini udah kalian bisa baca bahwa di setengahnya ini ada resisten. Dan setelah ini kita nggak bisa open buy atau sell, kita lebih baik menunggu ya, karena kita nggak tahu ini deviasi 1 bisa lagi membuat candle bullish besar di sini. Maka kita tunggu nomor 10. Nomor 10 hasilnya adalah inverted bearish hammer, bukan inverted bearish hammer ya. Hammer mirip ya. Inverted bullish hammer mirip ya, tapi di sini kecil ya. Ini bukan inverted bullish hammer, tapi mirip seperti itu konsepnya. Maka di sini kita akan memperoleh gambaran retracement ya. Karena kalau ini breakout, dia kalau nggak di sini konsolidasi, maka dia harus breakout ke atas. Pilihannya seperti itu, karena di sini adalah zona deviasi 1 Bollinger Band. Tapi jangan lupa di sini ada fake breakout dalam bentuk dark cloud cover ini ya, dark cloud cover. Jadi di sini kita punya trend sedikit, di sini ada dark cloud cover sedikit. Nah, di sini yang kalau muncul candle ini yang mana yang berpengaruh ya. Jadi kita harus bisa mengetahui apa kemungkinan terjadi di sini. Kemungkinannya bisa terjadi konsolidasi, kemungkinannya bisa breakout. Kalau dia konsolidasi, dia candlenya bullish di sini. Dan kalau breakout dia candlenya bullish besar, karena ini deviasi 1. Nah, ternyata candlenya kecil begitu, berarti di sini bisa kita asumsikan sebagai retracement dengan rejection dari ini fake breakout ini tadi ya. Maka di sini kita bisa open posisi sell karena trend down, retracement, higher high higher low gagal, terjadi dark cloud cover, retracement, dan trend continuation. Nah, pada ujungnya dia turun kan? Dia turun sampai bawah sini, lihat. Nah, tapi dia naik lagi, membentuk candle seperti ini, spesial ya. Ini kan spesial candle. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa ini terjadi strong up ya, mirip strong ini ya. Ini kan hampir mirip candle yang strong up, strong down ya, karena candlenya ini tajam banget ke bawah. Tapi pada akhirnya balik lagi. Nah, di sini kita bisa membuat keputusan bahwa tren sudah berakhir dan terjadi ranging market. Ya, seperti itu cara bacanya ya. Oke, kemudian setelah nomor 11 gimana? Nah, ini adalah kita udah bisa putuskan di sini ranging market ya. Sementara di sini ini adalah terdapat SNR ya. Ini sebelumnya. Sekarang ini membuat lagi di sini, berarti di setengah ini, di bawahnya ini ada SNR lagi. Maka karena dia udah jatuh ke bawah, naik lagi, kita curigai ranging market dia akan naik ke atas ini lagi. Karena ini bisa menjadi indikasi buying pressure, bukan selling pressure, karena konteksnya salah di sini ya. Di sini nggak ada strong trend, gitu. Strong trendnya udah berakhir gitu maksud saya ya. Karena di sini kan dia udah turun banget, kemudian dia naik. Kondisi kita baca sebagai ranging, karena di sini udah terjadi strong up, strong down setelah downtrend. Maka di sini nggak disarankan open posisi ya. Kita tunggu aja.
Dan lagian closingnya juga di sini ya, di area opening ini. Jadi ini nggak signifikan. Dan kita tunggu nomor 12, ternyata candlenya naik bullish ya. Sama kayak yang tadi tapi cuma berbalik warna ya. Dan ini dua candle adalah doji. Nih. Opening di sini, closing di sini, candlenya adalah doji. Kan? Itu. Nah, karena ini close-nya di bawah dari ini, di atas dari deviasi 1, maka kita bisa asumsikan deviasi 1 memberikan pertahanan di sana, sehingga kita bisa buy pada candle berikutnya. Sini kita bisa buy karena ini adalah ekor buying pressure dalam significant candle, karena dia ke atas ya. Atas ini turun lagi sini ya, tapi tidak melewati ini deviasi 1. Jadi deviasi 1 di sini yang membuat ini seperti terjebak gitu ya. Maka di sini kita bisa open posisi buy karena market ranging di sini. Market ranging dia naik turun dan dia naik, maka dia retrace turun untuk naik lagi di sini ya. Karena untuk kalau dalam ranging untuk turun gini diperlukan sebuah pola candle di area resisten. Oke, ternyata nomor 13 membentuk. Nah, ini adalah jebakan, teman-teman. Ini asli jebakannya. Dia ini sangat mirip ya. Ini bukan mirip lagi. Ini inverted bullish hammer. Ya. Ini kalau di strong trend ini asik banget nih ya. Dia akan naik. Tapi lihat konteksnya di mana. Apakah di sini ada strong trend? Di sini kondisi market besarnya ya dalam katakanlah 1 2 3 dalam 3 menit ya. 3 menit dia ranging nih. Tuh. Maka di sini kita lihat juga ya. Oke, kita secara market kan kita tahu ini marketnya akan masuk ranging. Dan di sini kita tahu signifikan candle. Setengahnya ini adalah resisten. Ujungnya adalah resisten, setengahnya di sini ya. Maka closingnya di setengah candle. Nah, kemudian dia ada rejection udah dari 20 EMA ya. Ini harusnya kalau dia close di atas ini kita bisa open buy, tapi ini di setengahnya ini, di bawahnya bahkan ya, di bawah middle Bollinger Band bahkan. Maka di sini harusnya kita open kebalikannya ya, bukan open naik tapi open sell. Karena di sini ranging, dia akan memerlukan retracement. Walaupun ini kan memang terlihat strong karena dari deviasi 1. Tapi kalau dari konteks kita nggak melihat strong trend di sini ya. Kita melihat ranging market dan rejection. Jadi kalau dia memang benar-benar strong, dia harusnya nembus ini loh. Ekor nomor 12, setengah dari ekor nomor 12 ini. Itulah alasannya kenapa di sini nggak jadi bullish ya. Dia ini terjebak karena dari deviasi 1 dia strong, dari atas juga strong trend ya. Itu yang membuat dia ranging retracement di sini ya. Nah, sekarang nomor 14 kita lihat. Nah, candlenya kayak lagi sama kayak hammer ya, hammer bearish. Nah, ini kan kalau di strong trend asik banget ya. Dia akan turun. Tapi dalam konteks ini nggak ada di sini. SNR di sini nggak ada. SNR di atas, SNR di bawah. Maka ini nggak cocok untuk open posisi sell di sini. Jangan open posisi sell. Karena konteksnya nggak dapet ya. Sini harusnya open posisi buy, tapi karena biar lebih aman, saya juga nggak menyarankan open buy di sini ya, karena memang saya nggak tahu. Karena di sini kalau dua candle ini, candle nomor 13 dan 14 digabungkan, itu hasilnya doji teman-teman ya, doji. Tuh. Sorry. Kok saya gambar di sana? Doji di sini ya, opening closing, ya kan? Dia kayak bullish sih, kecil banget tapi ya. Kalau ada warna dia kemungkinan biru, hijau warnanya, dan dia doji. Nah kan. Dan setengah doji ini ada 20 EMA. Di sini juga ada resisten. Di sini ada resisten. Di bawah sini ada support. Di bawah sini ada support. Nah ini adalah spesial. Jadi kemana kita nggak tahu, dia mau turun apa mau naik, kita nggak tahu. Dan ternyata dia naik dulu ya, naik breakout sini, breakout 20 EMA. Tapi perhatikan tren besarnya down ya.
dan resisten ada di atas sini. Perhatikan dulu, ini gerakannya kemana, dan ternyata di 30 menit kemungkinan dia ke atas dulu ya, atas dulu, kena rejection di sini di resisten, dia turun lagi, nembus lagi ini 50% body ada dan 20 EMA. Artinya kemungkinan kan ranging belum selesai di sini. Nah, ini adalah akhir dari uptrend pada ranging market ya kan. Dia perlu pola di sana. Polanya ternyata menjebak juga ini. Ini sering kena jebakan ini. Karena di sini mirip retracement ya kan. Di sini mirip breakout. Tapi dia nggak melakukan breakout di sini. Itu hati-hati. Kondisinya strong downtrend dan ranging market. Maka di sini kita tunggu teman-teman. Jangan ini anggap sebagai retracement karena konteksnya salah ya. Konteksnya ranging ada di bagian resisten. Bisa jadi ini pola dari inside bar dalam bentuk fake breakout 20 EMA. Dan ternyata ini mengkonfirmasi ekor bawahnya selling pressure ya. Jadi setelah candle ini muncul candle seperti ini. Ini adalah sebenarnya candle breakout teman-teman ya. Bagi yang udah sering membahas candlestick pasti tahu di sini ini adalah kondisi ranging, strong downtrend ya, masih market besarnya masih downtrend. Nah di sini sebenarnya setelah candle ini kalau ini retracement berarti dia harusnya naik dong, tapi dia malah jebol ke bawah sini, turun ya sampai deviasi 1 kena juga. Kemudian dia naiknya ini hanya untuk retracement teman-teman ya. Kenapa dia ada ekor panjang seperti ini? Ada yang tahu alasannya? Karena trennya nggak terlalu kuat, ranging ya. Dia kuat down tapi dia ranging. Karena di sini kita lihat kan, ini candle wick atas wick bawah. Artinya ini ada indikasi downtrend yang tidak terlalu kuat. Itu. Jadi ketika breakout dia hasilnya begini. Karena dia harus balik lagi mencari retracementnya. Sini. Nah, di sini kita bisa open posisi sell ya, karena sesuai dengan tren besar dan ranging market kita harapkan untuk sampai sini lagi. Nah, setelah candle ini kan kita lihat sekarang ini nomor 18. Nah, closingnya di mana? Nah, closingnya kan nggak jauh-jauh dari ini kan signifikan candle juga. Kemudian ada ekor bawah, ekor atas. Ini artinya apa? Ini candlenya lemah juga, teman-teman. Tapi karena situasi ranging, dia kemungkinan akan mencari support pelan-pelan ya. Jadi dia di sini breakout lagi. Nah, ini sama konsepnya. Dia breakout lagi di sini. Ini kan spesial nih. Tuh. Candlenya nih. Dia breakout lagi. Kemudian dia naik retracement. Maka di sini kita bisa open posisi sell lagi ya. Kenapa begitu? Karena memang trennya lagi down. Dia akan sampai di sini. Kayak gini, dia harus membuat pola di sini untuk balik lagi ke atas. Oke, itu teman-teman analisa kita nomor 19, ekor bawah selling pressure ya. Dan nomor 20 hasilnya adalah bearish. Jadi reviewnya gimana ya? Reviewnya ya, pertama kita deteksi dulu ranging area ya. Kalau untuk bisa mendapatkan formasi candle yang tepat, kita harus benar membaca kondisi market dulu. Karena kondisi market akan mengarahkan pemikiran kita terhadap reaksi-reaksi yang terjadi pada harga. Karena pada ranging market, support seperti ini nggak akan berguna ya. Dia akan jebol aja gitu. Kenali ranging market, kemudian prediksi harganya di area-area sini ya. Seperti ini, selling pressure, sell ya. Setelah ini retracement gagal. Oke, mungkin ada yang belum saya baca. Ini inverted bullish hammer sudah ya, buying pressure gagal ini. Ini gagal buying pressure-nya ini karena candlenya ini. Dan dia tidak menembus ini ya. Itu. Kemudian pola stall ya. Di sini ada pola stall juga nih. Tapi nggak mirip stall banget sih. Kalau stall harus tepat di sini ya. Dia tepat di sini, tapi ini karena ranging dan tren besar down, maka hati-hati di sini. Oleh karena itu saya nggak menyarankan menggunakan konsep stall di bagian sini, nggak ada, karena kita nggak tahu di sini yang terjadi.
Tapi secara konsep ini stall loss momentum ya. Harusnya loss momentum ya, bukan stall di sini. Biar lebih spesifik ya. Kalau stall itu dia candlenya tuh kayak gini. Dia ada ekor, kemudian ada candle yang tepat close di sini ya. Nah, sini ini stall, tapi dalam situasi ranging ya. Kalau ini trending, hati-hati ini akan jebol ke atas ya. Ini bukan stall. Kalau ini trending, kalau ini ranging bisa ya, gitu. Oke, di sini loss momentum. Pola loss momentum. Oke. Oke, itu aja teman-teman. Kira-kira untuk analisa market pada kali ini, pada video ini. Oke, jadi yang terjadi adalah downtrend, ya kan, downtrend, ranging, ya, rangingnya ini sebagai retracement ya, tuh. Pada akhirnya dia meneruskan tren ya, downtrend lagi, kan, habis downtrend dia ranging, dia meneruskan tren lagi, karena tren besarnya memang masih sangat kuat ya, terlihat di sini hanya 20 EMA. Oke teman-teman, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi kalian yang pemula mungkin akan bingung ya melihat konsep-konsep ini. Oh ya, di sini saya lupa sebutkan ya. Di sini ada konsep juga ya, lower high lower low, lower high lower low ya. Sukses ya karena searah tren dan market ranging, trennya juga down di rangingnya. Kemudian di sini ini ada lower high lower low gagal. Kenapa? Karena ini yang gagal candlenya ya. Oke, itu nanti kita bahas khusus lagi ya, lower high lower low. Bagi kalian yang pemula mungkin akan bingung melihat analisa seperti ini ya, karena kalian nggak tahu dasarnya, konsepnya nggak tahu. Jadi kalian pelajari dulu konsep dasarnya di video saya di playlist dari ebook trading ya. Di sana ada playlist yang membahas tentang stall, tentang lower high lower low, tentang candlestick ya secara mendasar teman-teman ya. Terima kasih, saya ucapkan salam trader.